Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah foto para tokoh muda sekaligus cendekiawan Nahdlatul Ulama atau NU bersama Presiden Israel Isaac Herzog viral di media sosial. Foto tersebut lantas menjadi polemik di tanah air serta menuai kecaman dari warganet. Kemudian terkait panitia khusus atau Pansus Haji DPR, pembentukan Pansus Haji tak hanya dipandang sebagai urusan antara DPR versus Kementerian Agama. Namun ada aroma pertarungan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang menjadi motor pansus dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Rumor gesekan antara Gus Imin, panggilan akrab Muhaimin, dengan Gus Yakut, sapaan karib Menteri Agama, memang sudah lama santer. Diawali dari Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian memuncak di Pilpres 2024. Terakhir ada kabar dari negeri Paman Sam Amerika Serikat mengenai insiden penembakan mantan presiden yang juga capres dari Partai Republik Donald Trump saat tengah berkampanye di Pennsylvania. Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan kejadian itu merupakan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Insiden tersebut semakin menunjukkan bahwa kekerasan memang telah menjadi bagian dari tradisi kelam perpolitikan di negara adik kuasa itu. Semua informasi tadi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya, Restu Wulandari. Inilah berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya pertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali ya, jadi tolong ditanyakan ke PBNU dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta maaf atas pertemuan 5 simpatisan NU atau disebut Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang menjadi viral dan memicu polemik. Perang Gaza yang pecah sejak Oktober tahun lalu membuat kabar pertemuan tersebut menjadi kontroversi besar. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mengemukakan apa yang dilakukan kelima Nahdliyin itu adalah sesuatu yang tidak patut dalam konteks suasana saat ini. Menurut Gus Yahya, sapaan akrabnya, NU secara kelembagaan tidak akan melakukan engagement atau hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina. Gus Yahya merujuk ke pemberitaan massal yang berawal dari beredarnya sejumlah orang Indonesia yang melawat ke Israel dan berpose bersama Presiden negara Zionis itu Isaac Herzog. Foto itu menjadi viral pada Minggu 14 Juli 2024 dan menuai kecaman di media sosial termasuk dari beberapa tokoh NU sendiri. Tak ayal, identitas kelima orang Nahdliyin tersebut langsung tersebar di media sosial. Sebagian besar dari mereka tidak dapat dihubungi dan mengunci akses ke akun media sosial mereka. Menurut Gus Yahya, berdasarkan informasi yang diterima PBNU, kelima Nahdliyin itu diajak oleh NGO atau LSM yang merupakan advokat dari Israel untuk berkonsolidasi untuk membantu citra dan kepentingan Israel. Namun, Ketua Umum PBNU itu menegaskan keberangkatan orang-orang tersebut tidak membuat citra Israel menjadi lebih baik. Sebaliknya, justru orang-orang yang dibawa itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian menjadi tercederai. Gus Yahya menambahkan kelima Nahdliyin itu akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dari organisasi-organisasi yang menaungi mereka, meski dia tidak memperinci sanksi seperti apa yang menanti kelima anggota tersebut. Sebelumnya, lawatan Gus Yahya ke Israel pada 2018 silam juga sempat menuai kontroversi. Pada Juni 2018, Gus Yahya saat itu berkunjung ke Israel dalam rangka memenuhi undangan sebagai pengisi kuliah umum di Israel Council of Foreign Relations yang digelar oleh American Jewish Committee Global Forum di Yerusalem. Mengomentari soal kunjungannya ke Israel pada masa silam, Gus Yahya menegaskan dirinya melakukan kunjungan itu atas nama pribadi dan mempertanggungjawabkannya secara pribadi pula tanpa membawa-bawa nama NU. Pertemuan 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel itu pun menjadi polemik di dunia maya. Warganet pun ramai-ramai memberikan kecaman, bahkan sempat viral di platform media sosial X, logo Nahdlatul Ulama diplesetkan menjadi Netanyahu United imbas kejadian itu. Seperti yang diketahui, sebelumnya logo bendera pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berwarna hijau dengan nama singkatan NU atau Nahdlatul Ulama. Kini, logo tersebut diplesetkan dengan tulisan Netanyahu United dengan warna biru putih seperti warna bendera Israel. Logo tersebut bahkan sempat trending di platform X yang dibagikan oleh pengguna akun @denismalhotra. Sudah ada lagi logo terbaru yang relate dengan sikon terkini, tulis keterangan akun tersebut dikutip Selasa 16 Juli 2024. Dijelaskan logo tersebut diketahui merupakan bentuk kecaman terhadap 5 pemuda Nahdliyin yang mengadakan pertemuan dengan Presiden Israel. Adanya pertemuan tersebut sontak publik dibuat geram dan kecewa pada mereka meski belum diketahui maksud dan tujuan dari pertemuan itu. Dan seperti yang diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling keras mengecam aksi genosida yang dilakukan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Dan tentu pertemuan Nahdliyin dengan Presiden Israel tersebut sangat disayangkan di tengah banyak rakyat Indonesia yang prihatin terhadap genosida di Palestina. Ini jadi pelajaran tentunya untuk siapapun pihak dari NU atau organisasi Islam atau keagamaan lainnya untuk dipilah dulu apabila ada undangan atau ajakan. Dipelajari dulu konteksnya tepat atau tidak. Sekelas Nahdliyin harusnya paham ya soal ini sebelum bertemu dengan Presiden Israel bahwa efeknya akan gak bagus. Empatinya kemana? Dan ini juga ada komentar dari netizen
di akun platform X dari @nu_lucu menulis dituduh antek Zionis sudah, dituduh buzzer politik sudah, dituduh makan uang haram tambang sudah. Ngono yo ene ae sing percoyo. Gini loh, mereka itu dasarnya benci sama NU, lalu nyari aku yang followernya besar. Nah, nggak nemu kecuali akun yang adminnya unyu-unyu ini, terpuaskanlah nafsu caci makinya. Sementara saya, ya tetap isu nang sawah sore ngulang TPQ. Oke, mantep ini komennya netizen ya. Sedangkan komentar kontra datang dari Pade Amal Al-Ghazali di akun X-nya @pemuda_idaman_id yang juga berkomentar, Ketua PBNU saja mengakui dan minta maaf atas ulah 5 orang warganya itu. Tapi sebagian anak NU masih berusaha lari-lari dari masalah dan menuduh pihak lain sengaja mengolah isu ini untuk memusuhi NU. Telek. Dari akun @truth_rg, kalau salah baca maaf ya, pemilik akunnya ini menulis Alkisah di sebuah perfilman ada pernyataan seperti biasa, jika Anda atau anggota tim IMF Anda tertangkap, sekretaris akan menyangkal pengetahuan tentang tindakan Anda. Pesan ini akan hancur dalam 5 detik. Begitu juga dengan Netanyahu United setelah viral disangkal. Wah, ini kayak film Mission Impossible dong. Kalau abang Tom Cruise-nya pas misi ketangkep MI6 akan membantah segala operasi yang ditugaskan kepada Ethan Hunt. Wow, tapi serius, adakah misi penting di balik semua ini? Wah, kawan inilah komennya gimana nih? Boleh ya tulis di bawah. Tetap harus ada evaluasi, apapun harus dievaluasi, dan evaluasi itu harus berbasis pada data, ya. Jadi tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Pembentukan panitia khusus atau pansus haji tak hanya dipandang sebagai urusan antara DPR versus Kementerian Agama. Namun, ada aroma pertarungan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang menjadi motor pansus dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Pembentukan pansus ini sudah disuarakan Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar sejak sekitar sebulan lalu. Sejak di Mekah, Arab Saudi saat menjadi ketua tim pengawas haji DPR, Gus Imin sudah teriak-teriak mengenai pembentukan pansus. Pembentukan pansus haji ini kemudian diresmikan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta pada Selasa 9 Juli 2024. Gus Imin memimpin langsung rapat paripurna ini, Dia ditemani Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, sedangkan 3 pimpinan DPR lainnya yakni Puan Maharani, Sufmi Dasko Ahmad, dan Lodewijk F. Paulus tidak hadir dalam rapat tersebut. Rapat paripurna ini dihadiri 132 orang anggota DPR, 161 orang anggota DPR mengajukan izin tidak bisa menghadiri rapat, sisanya tidak memberikan keterangan. Gus Imin menganggap jumlah tersebut sudah quorum. Dalam rapat paripurna itu, usulan pembentukan pansus haji disampaikan anggota fraksi PDIP Seli Andriani Gantina. Salah satu yang dipermasalahkan adalah penggunaan 20.000 kuota tambahan yang dibagi 2 untuk haji reguler dan haji khusus. Gus Imin menyetujui usulan itu, lalu dibentuklah pansus haji dengan 30 anggota DPR lintas fraksi. Rinciannya, PDIP 7 orang, Golkar 4 orang, Gerindra 4 orang, PKB 3 orang, Nasdem 3 orang, Demokrat 3 orang, PKS 3 orang, PAN 2 orang, dan P3 1 orang. Rumor gesekan antara Gus Imin dengan Gus Yakut, sapaan akrab Menteri Agama, memang sudah lama santer. Diawali dari Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian memuncak di Pilpres 2024. Gus Yakut disebut merepresentasikan posisi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU yang kini dipimpin oleh kakaknya Yahya Khalil Stakuf. Sedangkan Gus Imin memiliki riwayat panjang perseteruan dengan keluarga tokoh besar NU yang juga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Pertentangan kerap dipertontonkan keduanya lantaran berebut suara warga NU. Salah satu contohnya saat acara doa bersama Wahana Nagara Raharja di Solo pada Jumat 29 September 2023, Gus Yakut yang saat itu mengaku sebagai kader PKB menyampaikan pandangannya soal kriteria memilih pemimpin menjelang pemilu 2024. Ia mengajak supaya tak memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara dan bermulut manis serta yang memakai agama untuk kepentingan politik. Pernyataan tersebut menuai polemik. PKB menilai ungkapan Gus Yakut menimbulkan spekulasi. Akibatnya, pihak partai akan memberikan sanksi atas pernyataannya. Gus Yakut mengaku tak ada yang salah dengan statementnya. Sementara di sisi lain, Gus Imin menganggap Gus Yakut sebagai buzzer. Sebelum membuat pernyataan di acara doa bersama Wahana Nagara Raharja di Solo, Gus Yakut sebenarnya sudah mengungkapkan statement serupa saat tablik akbar Idul Qodmi Nasional Thoriko Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Azawiyah Tanjung Anom Garut, Jawa Barat, Ahad 3 September 2023. Namun, tidak bisa dipungkiri, pernyataan Gus Yakut ternyata menyinggung PKB. Itu dibuktikan dari sikap PKB yang ingin mendisiplinkannya. Dan sebenarnya kawan inilah terkait pembentukan pansus ini sebenarnya bagus ya. Bagusnya ya supaya ada pengawasan terhadap ibadah haji setiap tahunnya. Apalagi kalau masih banyak bobroknya soal keberangkatan ibadah haji dari tanah air ini. Kalau di negara lain mungkin menteri agamanya sudah diganti ya. Tapi ya saya tidak mau bela sana sini karena yang dibutuhkan bukan cuma omon-omon dari pihak-pihak yang bertikai yang mungkin punya kepentingan masing-masing. Jadi yang diharapkan ya semoga soal ibadah haji ini mekanisme dan lain halnya yang bersangkutan bisa lebih baik. Kalau kawan inilah pendapatnya gimana? Gus Imin atau Gus Yakut? Silakan tulis di komentar ya. If you want to really see something that said, take a look what happened. Perebutan kursi presiden di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, selalu diwarnai pertarungan yang sengit di antara para kandidat. Namun bisa dibilang tidak ada yang sampai pada pertaruhan nyawa seperti di Amerika Serikat. Bukan hanya kandidat, presiden yang tengah menjabat pun turut bertaruh nyawa. Kekerasan memang telah menjadi bagian dari tradisi kelam perpolitikan negeri Paman Sam itu. Penembakan Donald Trump pada Sabtu 13 Juli 2024 lalu menambah panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat. Trump yang tengah berkampanye di hadapan pendukungnya di Pennsylvania mengalami luka tembak di telinga kanan. Tersangka penembaknya yang disebut sebagai pemuda berusia 20 tahun ditembak mati oleh Secret Service. Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan kejadian itu merupakan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Dalam catatan sejarah Amerika, upaya pembunuhan telah menewaskan 4 presiden, yakni Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. Selain itu, satu kandidat presiden Robert F. Kennedy ditembak mati 5 tahun setelah peristiwa pembunuhan terhadap kakaknya Presiden John F. Kennedy. Total telah terjadi 15 kasus serangan atau percobaan pembunuhan. Sedikitnya 7 dari 9 presiden terakhir Amerika menjadi target, termasuk Barack Obama, Joe Biden, dan Trump saat menjabat sebagai presiden. Kompetisi yang tajam dalam politik kursi kepresidenan tidak bisa dimungkiri dapat memancing perseteruan atau konflik akibat perbedaan pilihan. Perseteruan bisa dengan mudah memunculkan tindakan kekerasan. Fenomena itu juga tidak asing dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, walau tidak secara langsung menjadikan presiden atau kandidat sebagai target.
Bukan tidak mungkin jika kekerasan telah menjadi tradisi kepemiluan, Indonesia akan menjiplak sejarah Amerika. Amerika yang sudah tersistematisasi demokrasinya saja bisa terpolarisasi amat tajam, bahkan menggunakan kekerasan akibat kebencian yang disulut perbedaan. Apalagi tidak lama lagi negeri ini akan memasuki kompetisi pemilihan kepala daerah alias pilkada serentak. Pilkada mesti menjadi rivalitas yang sehat, bukan perpecahan berujung kekerasan. Penembakan terhadap Trump mesti menjadi alarm agar kita lebih mengedepankan persatuan ketimbang mempertajam perbedaan. Segala perselisihan sepatutnya diselesaikan secara adil dan transparan, sesuai ketentuan hukum, bukan dengan kekerasan. Dari sisi berbeda, penembakan terhadap Trump menunjukkan betapa situasi global saat ini masih begitu rapuh oleh gejolak-gejolak politik yang berpotensi turut mengancam perekonomian. Dampaknya tentu akan dirasakan pula oleh Indonesia. Harus diakui perekonomian nasional tidak sedang baik-baik saja. Tekanan ekonomi global membuat performa berbagai industri lesu yang pada gilirannya menambah beban fiskal anggaran negara karena penerimaan negara dari pajak dunia usaha loyo. Indonesia mesti benar-benar mempersiapkan mitigasi khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kita perlu ingatkan pemerintah saat ini maupun pemerintahan baru yang mulai bekerja pada Oktober mendatang agar senantiasa berhati-hati dalam mengelola anggaran. Peringatan itu rupanya memang perlu terus-menerus disampaikan karena bolak-balik muncul wacana utak-utik anggaran yang bila terrealisasi rawan membuat anggaran negara jebol. Mulai dari wacana memperlebar defisit APBN hingga melampaui 3%, menaikkan rasio utang sampai dengan 50% dari produk domestik bruto atau PDB, dan yang terbaru yakni adanya dorongan untuk merelaksasi automatic adjustment APBN. Penyesuaian otomatis berupa pemblokiran anggaran di kementerian atau lembaga sebesar 5% untuk memperkuat bantalan fiskal dalam menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Relaksasi akan menimbulkan konsekuensi menipiskan bahkan menghapus bantalan tersebut. Jangan sampai nafsu menghabiskan anggaran untuk belanja yang bukan prioritas mengalahkan kewarasan dalam mengelola anggaran. Kasus penembakan Trump adalah tanda bahwa kita harus selalu waspada. Dan terutama jelang pilkada ini ya, selain menjaga anggaran negara juga, tentunya yang perlu ditingkatkan juga adalah sistem keamanan apalagi jelang pilkada. Jika dilihat pilpres kemarin masih ada tindakan kekerasan bahkan juga dengan senjata tajam, maka pilkada ini juga harus diantisipasi karena bukan tidak mungkin terjadi juga gesekan-gesekan. Sistem keamanan dan kerjasama dari masyarakat harus bersatu nih untuk menjaga pemilu yang aman dan damai supaya tidak ada Trump versi Indonesia. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.